Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat ya. Kita doakan yang masih sakit, semoga diberi kesembuhan. Oke, kali ini kita akan belajar materi tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Kalau kita lihat di sini ada beberapa materi loh. Ada tentang magnet, ada formulir, ada peran dan posisi Indonesia dalam bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita bahas bersama-sama. Tujuan pembelajarannya ada 6. Yang pertama, setelah membaca teks berjudul pengalaman belajar di negara ASEAN, anak-anak bisa mengidentifikasi posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Lalu yang kedua, setelah melakukan diskusi, bisa menuliskan laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga, setelah mengamati berbagai jenis magnet, siswa dapat mengidentifikasi jenis magnet dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa dapat menulis laporan tentang sifat-sifat magnet. Yang kelima, setelah mengamati contoh teks formulir pendaftaran, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian teks formulir pendaftaran. Yang keenam, setelah mengamati bagian teks formulir pendaftaran, siswa dapat mempraktekkan mengisi teks formulir pendaftaran dengan benar. Lalu apa saja materinya? Yang pertama yaitu tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, jenis-jenis magnet dan sifatnya. Yang ketiga, teks formulir pendaftaran. Oke, ini adalah materi pertama kita. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Bahwa kita tahu Indonesia adalah merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka membutuhkan manusia lain. Begitu juga dengan Indonesia. Maka dibutuhkan kerjasama dalam bidang ekonomi. Seperti di sini ada promosi dalam pariwisata dan perdagangan, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, ada AFTA itu juga. Peran Indonesia dalam kerjasama ini memberikan manfaat bagi Indonesia sendiri maupun negara-negara lain. Bagi Indonesia bisa meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi pengangguran. Untuk menambah pengetahuan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, anak-anak bisa buka Google, ketikkan bimbingan belajar paktrisno.blogspot.com. Di situ nanti akan ada materinya. Atau bisa juga klik buku siswa, buka buku siswa, kurikulum 2013, tema 5 halaman 1 sampai dengan 3. Kita cari saja dari berbagai sumber untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis magnet. Ada beberapa jenis ya atau bentuk. Di sini ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam dan magnet lingkaran. Kalau kita cermati di sini ada 2 medan, ada U sama S. U itu utara, S itu selatan. Untuk lebih jelasnya tentang medan magnet atau kutub magnet, kita nanti bisa baca pada materi. Bagaimana sifat-sifat magnet? Apa yang terjadi jika kedua kutub magnet yang berbeda didekatkan? Di sini ada gambarnya selatan dan utara ya, didekatkan. Nah, laksanakan percobaan dengan bertanggung jawab. Silakan bekerja sama dalam kelompoknya. Bacalah teks di bawah ini untuk memperkaya wawasan tentang kutub-kutub magnet. Bahwa magnet itu memiliki 2 kutub yaitu utara dan selatan. Seperti tadi ada U dan S ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana hasil percobaannya.
Ketika dua kutub magnet didekatkan, kutubnya sama, otomatis nanti akan tolak-menolak. Jika kutubnya berbeda akan tarik-menarik. Nanti bisa hasilnya ditulis. Hasilnya adalah teks formulir pendaftaran. Formulir pendaftaran ini ada dua jenis di sini. Yang kita akan pelajari yaitu pendaftaran lomba cerdas cermat dan pendaftaran ekstrakurikuler. Kita perhatikan dua-duanya sama, yaitu ada identitas diri, ada nama, umur, kelas. Terus kalau yang lomba ada jenis lomba yang akan diikuti. Kalau pendaftaran ekstra apa yang akan diikuti? Yang di bawah, yang paling bawah itu adalah nama kita dan tanda tangan. Ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar yang mengisi formulir itu. Nanti anak-anak bisa berlatih mengisi formulir pendaftaran dengan benar. Nanti dipandu oleh bapak atau ibu guru. Bisa langsung mengisi atau bisa menggunakan Google Formulir. Ingat, isi datanya dengan jujur. Namanya juga, tanggal lahirnya, dan sebagainya. Oke, tetap semangat belajar. Semoga sukses selalu. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.